Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu taala. Namun sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan ralat pada pertemuan yang terdahulu atau tambahan bahwasanya untuk isim isyarah hadhihi itu yang lebih tepat insyaallah adalah hak yang terakhir itu dibaca panjang. Jadi hak yang pertama fathah panjang dan hak yang terakhir juga panjang. Jadi bacanya hadhihi, hadhihi, hadhihi sabburatun, hadhihi tallasatun. Nah, seperti itu dan tulisannya adalah sebagaimana yang nampak di layar ini. Dan mungkin yang terdapat pada kitab itu mungkin salah cetak atau bagaimana, wallahu alam. Tapi dulu ketika saya mempelajari kitab ini itu panjang. Ya, jadi anggap saja salah cetak. Dan untuk majelis kita ini kita memakai yang hak belakangnya itu panjang. Dan ini sesuai juga dengan bacaan kita. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita menemukan isim isyarah hadhihi itu dibaca panjang. Contoh pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama ini yaitu agama tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah agamamu semuanya. Agama yang satu dan aku, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Maka pada ayat yang mulia ini di dalamnya terdapat pelajaran kewajiban beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh menyembah kepada yang lain. Beribadah itu hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada sesuatu pun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini kita temukan hadhihi, isim isyarah hadhihi, dan di situ hak yang terakhir panjang. Nah, cuma karena di sini ketambahan tajwid jadi panjangnya bisa sampai sekian harokat. Ya. Jadi kalau dia itu sendirian maka 2 harokat, tapi karena di situ ketemu hamzah maka lebih panjang lagi. Nah, kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kita baca 2 kelompok kalimat yang di bawah yang ada pada halaman yang kedua. Pelajaran yang kedua ad-darsu as-sani dan halamannya adalah halaman 2. Dan mungkin di sebagian buku yang panjenengan miliki itu sekitar halaman 5.
Kita baca terlebih dahulu kata-kata, kalimat-kalimat yang telah nampak di layar. Ma hadhihi kurrasatun, tilka kurrasatun. Apa ini? Ini adalah buku tulis, itu adalah buku tulis. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi tabsyuratun, tilka tabsyuratun. Apa ini? Ini adalah kapur. Itu adalah kapur. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi sabburatun, tilka sabburatun. Ini adalah papan tulis, itu adalah papan tulis. Nah, bagaimana maksudnya di sini kok jawabannya ada dua? Maksudnya di sini ada dua pilihan jawaban. Karena bendanya itu dekat dengan orang yang bertanya, maka pakai isim isyarah untuk yang dekat, hadhihi, ini. Kemudian orang yang menjawab bisa jadi benda yang ditunjuk itu bisa dekat dari orang yang ditanyai, bisa jadi jauh dari orang yang ditanyai. Kalau benda tersebut juga dekat kepada orang yang ditanyai, maka menjawabnya hadhihi kurrasatun misalkan. Ini adalah buku tulis. Tapi kalau bendanya jauh, maka yang ditanya mengatakan itu adalah buku tulis, tilka kurrasatun. Nah, kemudian kalau muncul pertanyaan bagaimana kalau seumpama yang bertanya jauh dengan benda yang ditanyakan? Maka jawabannya tinggal diganti isim isyarahnya. Misalkan yang bertanya mengatakan matilka, apa itu? Jawabannya tilka kurrasatun. Misalkan yang bertanya menunjuk pada suatu benda, ternyata bendanya adalah buku tulis. Maka dia bertanya, matilka, apa itu? Kemudian yang menjawab mengatakan misalkan tilka kurrasatun. Nah, maka ini sebagaimana pada pelajaran yang pertama kemarin yang dahulu, ma itu adalah isim yang menanyakan sesuatu. Adapun harfu istifham atau huruf istifham hamzah yang dibaca dengan a di sini, nah itu harusnya ada spasi ya, karena itu dua kalimat yang berbeda. Jadi setelah a spasi kemudian hadhihi. Nah, sebagaimana telah kita pelajari, harf istifham atau huruf istifham hamzah itu adalah menanyakan atau minta suatu pembenaran atau untuk mengkonfirmasi. Jadi kalau yang digunakan adalah huruf istifham hamzah yang dibaca a ini, maka jawabannya salah satu di antara dua, yaitu antara na'am iya atau la tidak. Nah, cuma di sini sampai materi ini yang kita pelajari itu jawabannya cuma na'am saja dulu, yaitu iya. Nah, nanti di pelajaran berikutnya kita akan mempelajari yang tidak. Baik, kita baca kalimat-kalimat berikut ini. Ahadhihi minasyatun. Nah, jangan lupa hak yang kedua panjang. Ahadhihi minasyatun. Apakah ini adalah sulak? Naam, hadhihi minasyatun. Iya, ini adalah sulak atau kemucing.
Ahazihi sabburatun, apakah ini adalah papan tulis? Naam, tilka sabburatun. Ya, benar. Ya, itu adalah papan tulis. Ahazihi mistoratun, apakah ini adalah penggaris? Naam, tilka mistoratun. Ya, itu adalah penggaris. Ahazihi nafizatun, apakah ini adalah jendela? Naam, hazihi nafizatun, ini adalah jendela. Nah, untuk materi kali ini kita akan tambahkan beberapa isim, yaitu 5 isim. Maka isim-isim ini harap ditulis dan dihafalkan, karena nanti akan kita gunakan untuk tugas yang ketiga, yaitu tugas terjemah. Ya, terjemah ke dalam bahasa Arab. Bukan menerjemahkan Arab ke Indonesia, tapi dibalik, Indonesia ke Arab. Nah, saya bacakan dulu isim-isim berikut ini. Masjidun, mushafun, kitabatun, qolan suwatun, khimarun. Masjidun artinya masjid, mushafun artinya mushaf, kitabatun artinya tulisan, qolan suwatun artinya adalah peci, dan khimarun artinya adalah kerudung. Nah, dari isim-isim yang telah disebutkan, insya Allah panjenengan sudah bisa membedakan mana saja yang isim mudzakkar dan isim muannas. Nah, harus sudah bisa nggih. Kemudian untuk halaqah kali ini kita akan berikan tugas atau 3 tugas. Yang pertama, tulislah kalimat-kalimat yang dibaca pada halaqah kali ini. Tulis dengan jelas, lengkap dengan harokat dan tanda bacanya. Termasuk 5 isim baru pada halaqah kali ini. Jadi dari akhir halaman 2 ini ya, dari ma hadhihi sampai nafizatun, kemudian ditambah dengan 5 isim yang baru saja kita pelajari. Ya, ditulis dengan tangan, kemudian difoto, dikumpulkan. Kemudian tugas yang kedua, bacalah kalimat-kalimat di atas dengan baik dan benar, serta perhatikan panjang dan pendeknya. Ya, ada tambahan, baca yang Arabnya saja, tidak perlu diterjemahkan. Jadi untuk tugas kedua, tugas membaca, itu yang dibaca hanya Arabnya, biar lebih fokus. Kalau ingin terjemahan, maka terjemahkan di tugas pertama tadi pada yang tugas tulis. Nah, tugas ketiga, di situ ada keterangan, khusus tugas 3 dikumpulkan pada admin. Ya, tidak dikumpulkan di grup. Agar masing-masing peserta berusaha untuk menerjemahkan dengan kemampuan sendiri-sendiri. Nah, boleh dibantu, boleh, tapi dibantu doa. Ya, dibantu doa. Jadi belajar itu erat kaitannya dengan doa. Panjenengan belajar sambil berdoa memohon kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat, agar diberi pemahaman. Nah, untuk tugas 3 ini, terjemahkanlah kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab. Ditulis dan difoto. Jadi tulis dulu bahasa Indonesianya, kemudian di sampingnya atau di bawahnya pas,
per baris ya. Tulis terjemahannya ke dalam bahasa Arab. Mana kalimat yang diterjemahkan? Yaitu kalimat yang terdapat pada bawah ini. Nah, kalimat-kalimat ini. Ya. Saya bacakan secara ringkas. Ini adalah peci, itu adalah masjid, itu adalah buku tulis, ini adalah pensil. Apa ini? Ini adalah kerudung. Apa itu? Itu adalah mushaf. Apakah ini adalah tulisan? Ya, itu adalah tulisan. Apakah itu adalah kursi? Ya, ini adalah kursi. Nah, jadi di sini pada terjemahan kali ini ada kata-kata baru, ada kalimat-kalimat baru. Ya. Kemudian masukkanlah kalimat-kalimat tadi atau isim-isim baru tadi ke dalam penterjemahan ini. Nah, saya rasa demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Pribadi mohon dimaafkan dan diingatkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.